Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau bercerita tentang keajaiban sebelum dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad putra Abdullah putra Abdul Muttalib. Apa sih kejadian yang aneh yang terjadi pada saat menjelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah satu dari kejadian yang aneh yang sering kita dengar, dari mungkin kita kecil kita mendengar, bahwasanya pada zaman beberapa bulan sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, itu terjadi penyerangan ke Mekah yang dilakukan oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha pada saat itu. Abraha ini adalah seorang raja di negeri Habasyah, atau yang sekarang lebih dikenal dengan negeri Ethiopia yang ada di Afrika. Negeri Ethiopia yang ada di Afrika. Pada saat itu Abraha ketika hendak menyerang Mekah, lebih tepatnya yang dituju oleh Abraha adalah Ka'bah, Baitullah pada saat itu. Dia meminta izin kepada Abdul Muttalib untuk menyerang Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Abdul Muttalib ini adalah kakeknya Rasulullah SAW. Pada saat itu Abdul Muttalib mendengar seperti itu, Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Abdul Muttalib cuma bilang, silahkan hancurkan Ka'bah, karena Ka'bah bukan punya aku. Abdul Muttalib adalah pemegang kunci Ka'bah pada saat itu, sebagai pemimpin atau pemuka daripada kaum Quraisy Bani Hashim. Kata Abdul Muttalib, silahkan hancurkan Ka'bah, karena Ka'bah ini bukan punya aku. Ka'bah ini adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya Ka'bah dan Allah yang akan menjaga Ka'bah. Maka seketika itu Abraha itu mendengar seperti itu, dia lantas dengan pasukan gajahnya itu langsung menyerang Ka'bah. Ketika Abraha menyerang Ka'bah, tak lama ketika hendak menyerang Ka'bah, di langit berkumpul daripada burung-burung yang banyak, yaitu adalah burung ababil yang Allah tugaskan untuk menyerang pasukan bergajah Abraha ini. Dengan apa burung ababil ini menyerangnya? Yaitu dengan batu yang dibawa burung ini dari neraka Sijil. Batu-batu api yang dibawa oleh burung ini. Burung ababil ini bukan sembarang burung, bukan seperti burung-burung yang biasa. Burung ini mampu memegang daripada bara api yang dibawanya dari neraka Sijil. Maka seketika itu burung tersebut melemparkan batu tersebut ke pasukan bergajah Abraha pada saat itu. Maka seketika itu diceritakan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka pasukan bergajah Abraha itu ketika terkena batu dari neraka Sijil itu, seakan-akan mereka itu seperti daun yang dimakan ulat. Jadi pada bolong ketika burung ababil itu datang dan melemparkan batu tersebut. Nah, terkena pasukan Abraha dan mereka semua seperti daun-daun yang dimakan ulat pada bolong-bolong. Itu beberapa bulan sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Makanya tahun tersebut disebut tahun gajah, karena terjadi peristiwa penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh pasukan bergajah Abraha. Dan juga ketika Rasulullah SAW hendak dilahirkan ke dunia ini, pada saat itu bumi Arab itu dalam keadaan gersang. Tiada tumbuhan yang tumbuh di bumi Arab kecuali hanya pohon kurma pada saat itu. Jadi saking gersangnya, tidak ada hujan sama sekali di negeri Arab. Dan juga ini suatu keberkahan ketika Rasulullah hendak dilahirkan. Yaitu ketika Rasulullah hendak dilahirkan, beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, itu bumi Arab itu hujan lebat hingga menyuburkan daripada tanah Arab yang sebelumnya gersang. Sungguh luar biasa peristiwa-peristiwa ketika hendak kelahirannya Rasulullah SAW. Dan juga ketika Rasulullah ingin dilahirkan ke dunia ini, itu terjadi gempa bumi ataupun guncangan di bumi ini. Ketika Rasulullah ingin dilahirkan, itu banyak guncangan di bumi-bumi ini. Guncangan itu untuk apa? Untuk menghancurkan sesuatu yang disembah selain Allah. Walaupun emang masih ada ketika Rasulullah lahir, Ka'bah masih dijadikan tempat untuk pemujaan dan juga
dan juga tempat-tempat lain, tetapi tidak banyak. Dan ini adalah tugas Rasulullah yang nanti bakal ditumpas, yang bakal dihilangin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin dilahirkan, itu ada dua kerajaan yang sangat adidaya pada saat itu. Kerajaan yang besar, yang mungkin pada saat ini, pada zaman ini masih menjadi suatu sejarah yang hebat dari kehebatan atau kemajuan dua negara tersebut, dua kerajaan tersebut. Itu salah satunya adalah kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Ini adalah dua kerajaan yang besar pada saat itu. Dan juga sekarang masih banyak daripada peninggalan yang banyak di sekolahan sekarang apa? Peninggalan Romawi itu, angka Romawi masih banyak dipakai ketika kita belajar di sekolah kan, angka Romawi masih ada. Itu peninggalan daripada kerajaan Romawi. Jadi pada saat itu kerajaan Romawi besar. Dan di kerajaan tersebut, Persia dan kerajaan Romawi itu mempunyai sesembahan juga. Mempunyai sesembahan yang mereka agungkan, yang mereka anggap sesembahan tersebut sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah api. Jadi di kerajaan Persia pada saat itu, di kerajaan Persia itu ada api yang selalu menyala dan tidak pernah padam. Api yang tidak pernah padam kurang lebih sampai 1000 tahun lamanya. 1000 tahun api itu nggak padam-padam. Dan mereka anggap itu sebagai Tuhan mereka karena api tersebut tidak padam-padam. Api tersebut tetap menyala sampai 1000 tahun. Tetapi ketika menjelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu api tersebut padam. Api tersebut padam karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di Persia itu, di kerajaan Persia itu ada danau yang sama juga dianggap sebagai pembawa keberkahan, pembawa rizki oleh bangsa-bangsa Persia pada saat itu. Karena di danau tersebut banyak menyimpan daripada kekayaan negeri Persia, termasuk daripada ikan ataupun semacamnya. Jadi dianggap bahwa danau tersebut adalah pemberi rezeki mereka. Jadi mereka anggap sebagai Tuhan dan mereka puja juga danau tersebut. Tetapi menjelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka danau itu surut. Danau itu surut ketika menjelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di negeri Persia, di kerajaan Persia tersebut ada Tasik Safa. Tasik Safa itu apa? Tasik Safa itu kayak sebuah semenanjung. Sebuah semenanjung itu juga dianggap sebagai Tuhan bagi mereka, dianggap dewa bagi mereka. Itu juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin dilahirkan, maka tenggelam ke bumi daripada Tasik Safa tersebut. Keajaiban yang terjadi pada saat ingin kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga satu lagi dari Romawi. Nah, kan kerajaan satu lagi kan kerajaan Romawi kan. Kerajaan Romawi yang terbesar pada saat itu. Itu ketika Rasulullah hendak dilahirin, dan sebelumnya itu ada gereja-gereja dan biara. Artinya, tetapi tempat ibadah ini bukan dipakai buat ibadah yang benar, tetapi tempat ibadah ini dipakai buat menyesatkan daripada ajaran-ajaran Nabi ataupun ajaran Rasul sebelumnya, yang mana mereka mengajarkan tentang menyembah Allah, tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Tetapi gereja-gereja ini dipakai udah dimelenceng. Gereja-gereja ini udah dipakai bukan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi udah dipakai buat kezaliman daripada gereja-gereja ini. Maka gereja di Romawi dan biara ini juga hancur runtuh. Dan seperti tadi, ketika Rasulullah hendak dilahirkan, terjadi goncangan di bumi ini. Terjadi goncangan atau gempa bumi yang dan menghancurkan daripada sesuatu ataupun apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan kemusyrikan. Jadi ini peristiwa-peristiwa yang sangat agung, sangat mulia, sangat luar biasa dan sangat aneh.
tidaklah kejadian ini ada kecuali apa yang bakal ada setelah kejadian ini bukan orang sembarangan. Memang Nabi Muhammad adalah manusia, tetapi la kal bashar. Tetapi Nabi Muhammad itu bukan seperti manusia kayak biasanya. Nabi Muhammad manusia, dan memang manusia, dilahirkan dari manusia. Tetapi Nabi Muhammad la kal bashar, bukan seperti manusia biasa. Jadi kita contohin seperti ini aja dah, Rasulullah SAW, manusia yang bukan manusia biasa ini. Jadi kan ada batu, tetapi ketika ada yakut di situ, yakut tersebut adalah batu, tetapi yakut tersebut batu, tapi bukan sembarang batu, yang mempunyai harga yang besar, yang mempunyai kemuliaan, mempunyai keagungan dan semacamnya. Gitu juga Rasulullah, manusia lain dan Rasulullah itu berbeda, walaupun Rasulullah juga manusia. Jadi cukup sekian mungkin kita dapat mengambil pelajaran dari sini, yaitu Rasulullah ini bukan orang biasa. Jadi kita nggak salah untuk memilih daripada pemimpin kita Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.